Ya, kembali lagi dalam program Toko Kita masih bersama Kepala BSN Prof. Bambang Prasetya. Prof. Bambang, kemudian ini bagaimana Ya, langkah dari BSN mendongkrak usaha mikro untuk oh sesuai ya. standarisasi? Memang mikro ini kan luar biasa pentingnya karena jumlahnya sangat banyak. Ada 600 bukan 160 jutaan ya. Ya. Kalau dikalikan keluarga tiga udah berapa itu. Jadi memang kita sebenarnya harus fokus ke sana. Dan di undang-undang diperintahkan itu. UKM harus didampingin. Oleh karena itu karena kami adalah bukan sektoral ya, kami membuat role model. Role model itu percontohan. Ya. Yang jumlahnya sekitar 650-an ya. Yang ini boleh ditanya seperti apa kisah suksesnya. Sambil contoh suksesnya misalnya, ada satu misalnya, kita dampingi selama 1 tahun pertama, industri laundry, itu di PT Karya Anak Bantul namanya PT Kanaba, itu bisa diklik di Google juga. Sangat sukses, dari perusahaan bengkel kecil anak SMA, kemudian kita introduksi 3 SNI, 2 SNI yang ngadopsi dari AIC, kemudian 1 SNI Management. Tahun pertama dia melejit ya, pemasaran itu melejit. Nggak hanya di Jogja, dari di Jogja saja, sampai ke provinsi lain. Di tahun ketiga bisa ekspor dia tuh. Itu seperti itu. Jadi bahwa SNI atau standar itu bisa penetrasi kepada pasar luar negeri. Di samping untuk meyakinkan customer Indonesia. Tetapi harus ber-SNI, kalau enggak namanya laundry ya, siapa yang jamin keamanannya? Nah contohnya itu ada 650-an mas. Berbagai lokasi di berbagai Indonesia dan di berbagai jenis komoditinya. Ada industri makanan banyak, batik juga banyak, pangan banyak, perikanan banyak, mesin-mesin juga, termasuk alat-alat olahraga ya, misalnya bola sepak, meja pingpong, bulu tangkis, semua banyak sekali. Yang role model kita yang sukses menembus pasar. Dan itu menjadi kewajiban kita ya, bersama dengan kementerian lain, bersama dinas-dinas lain, bersama perguruan tinggi untuk sama-sama mendampingi UKM sehingga mereka punya daya saing yang kuat. Seperti itu. Tapi mas, yang tren sekarang ini sebenarnya kalau boleh saya sampaikan, ya ada kaitannya dengan UKM kan, itu yang paling tren yang baru sekarang ditutup minggu kemarin ya, itu ada namanya ekspedisi desa tangguh bencana. Oke. Itu menarik ya, kerjaan Itu seperti dengan apa, Prof? Jadi SNI itu saya sampaikan bahwa bisa dipakai untuk berbagai hal. Yang ini adalah bagaimana mengukur kesiapan suatu desa terhadap ancaman adanya tsunami. Nah ini kita bersama dengan BBB ada SNI-nya, kalau nggak salah SNI 835 berapa di tahun 2017 sudah ada. Intinya adalah menyiapkan suatu desa untuk senantiasa siap kalau ada sewaktu-waktu ada tsunami. Apalagi kita ini kan negara yang boleh dikatakan rawan ya, rawan bencana dan seterusnya. Dan kalau kita lihat masyarakat yang sudah maju terhadap bagaimana menghadapi bencana, bisa lihat Jepang. Jepang itu kalau mau ada typhoon, bukan lari-lari kemana-mana, lihat gadget malah dia. Sampai di mana typhoonnya gitu loh. Jadi dia memang sudah siap menghadapi. Nah kita itu pengennya ke sana. Nah untuk ke sana itu masyarakatnya di desa tangguh bencana itu, di samping sarana dan prasarana ya, arah penyelamatan kemana, orang-orang yang harus dihubungi siapa, masyarakatnya harus siapin juga. Harus bagaimana cara melarikan dirinya. Misalnya kalau ada gunung ke gunung, bagaimana dia harus berkomunikasi dan seterusnya. Sejauh ini sudah berapa lokasi ataupun daerah? Sekarang ini kan ekspedisi desa tangguh bencana ini Destrana ya. Ini mulai dari ke Banyuwangi itu hampir 2 minggu ya sampai ke seluruh pantai Jawa. Ada sosialisasi itu. Saya ikut yang di Kebumen. Kemarin ditutup di Banten ya. Di Banten seru di sana, ramai sekali. Dan saya melihat animo masyarakat akhirnya kalau lihat respon tsunami ngerti. Nah, ngerti seperti apa? Nah, perlu masyarakat juga dikasih tahu bagaimana sebenarnya tsunami itu seperti apa karakternya. Nah, seperti itu. Dia harus ngikutin petunjuk-petunjuk bagaimana nyelamatin dan bagaimana mengidentifikasi informasi-informasi yang akan datang. Nanti ada gempa bumi yang lain lagi, volcano, banjir dan seterusnya. Dan Indonesia di standar internasional di ISO, made in Indonesia-nya banyak ini. Usulan-usulan itu dari Indonesia karena di Indonesia dianggap pakar-pakar terhadap manajemen kebencanaan itu banyak. Salah satunya juga yang manajemen tanah longsor itu ISO yang dari Indonesia itu diusung seperti itu. Oke, Prof. Bambang, belakangan ini Indonesia juga tidak bisa menafikan banyaknya masuknya barang-barang impor. Oke. Khususnya ini, Prof, alat dan mesin produksi kecantikan. Ini apakah alat dan mesin kecantikannya juga harus memiliki lisensi SNI?
Jadi kembali lagi ya, kalau terkait dengan alat-alat ya, alat-alat itu biasanya elektroteknik ya. Alat-alat elektrik dan berkaitan dengan listrik itu di IC itu kebanyakan menyangkut keselamatan juga, itu biasanya wajib. Tapi saya nggak hafal ya. Tetapi kalau misalnya ada seperti itu, tinggal lihat aja ini SNI wajib atau tidak. Listrik itu hampir 90% diwajibkan. Kalau itu ranahnya wajib berarti tidak bisa semudah itu masuk. Apalagi ini menyangkut masalah mesin untuk kosmetik ya. Kosmetik Badan POM barangkali juga ada aturannya nih. Karena kalau yang namanya obat itu termasuk high risk ya. High risk itu biasanya diregulasi oleh Badan POM. Seperti itu. Kemudian seperti apa nih himbauan dari Prof. Bambang Prasetya kepada masyarakat sekaligus memberikan informasi ada layanan apa dari BSN yang bisa diakses oleh masyarakat? Baik. Pertama, saya ingin yakinkan kepada masyarakat kita sama semua aja, termasuk milenial. Silakan dicek di Google juga. Semakin negara semakin maju, semakin negara semakin rapi, semakin negara ekonomi semakin bagus, itu jumlah standarnya berapa yang sudah diterapkan. Itu biasanya berbanding lurus. Oleh karena itu, kalau Indonesia pengen maju secepatnya, ya kita nggak bisa meninggalkan standar, harus ke sana. Nah, oleh karena itu, bagaimana mempelajari standar yang baik? Ya, kita banyak celah-celahnya. Saluran maksud saya, saluran di sosial media yang seperti saya sampaikan ada. Kemudian ada website, kemudian ada pelayanan masyarakat, dan jangan lupa di perguruan tinggi ini ada SNI Corner. Dan jangan lupa juga kita membangun cabang-cabang ya. Ada 5 cabang, ada di Palembang, ada di Makassar, ada di Surabaya, ada di Pekanbaru, ada di Bekasi, itu adalah siap melayani kepada masyarakat. Dan ketika kita membuka di Palembang, dan yang pertama itu Palembang dan Makassar, itu animo masyarakat luar biasa, karena jadi UKM-UKM-nya maju di sana. Karena langsung akses ke sana. Jadi kita ingin menjemput bola, mendekati masyarakat untuk pemanfaatan SNI sebagai alat untuk meningkatkan akses pasar. Seperti itu. Baik, terima kasih Prof. Bambang Prasetya. Sama-sama. Ya pemirsa, akhir kata saya Wahyu Diritonga mewakili seluruh kerabat dan kru Jak TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Dan kami juga akan kembali hadir pada Sabtu depan pada pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama tokoh-tokoh lainnya. Akhir kata, sampai jumpa dan terima kasih.